Bab 038. 1. Bagaimana pekerjaanmu hari ini, Vin? Tanya Pak Damar pada Davin. Alhamdulillah lancar, Kek, jawab Davin berbohong. Syukurlah. Perusahaan kita juga gimana? Semuanya baik-baik saja kan? Tanya Pak Damar lagi. Baik, Kek. Semuanya aman kok. Lagi, Davin terpaksa berbohong. Syukurlah. Kakek yakin, perusahaan kita akan semakin maju jika dipegang olehmu dan papamu. Ilmu-ilmu hasil kuliahmu selama ini, pasti sangat berguna untuk kemajuan perusahaan kita, timpal Pak Damar lagi. Dalam sorot matanya terlihat sekali jika dia begitu bangga pada sang cucu. Sementara Davin sendiri justru termenung. Lah berpikir, kakeknya itu pasti akan sangat kecewa jika tahu tentang perusahaan dan dana-dananya yang sering kali diselewengkan untuk kebutuhan pribadi. Oh, iya, Vin. Bagaimana kabar Alicia? Kenapa kamu tidak mengajaknya ke sini? Tanya Pak Damar Agi. Hati Davin mencelos mendengar nama itu disebut. Nama yang selama ini mati-matian dilupakannya karena sudah menancapkan luka dan kekecewaan yang sangat dalam. Davin, sudah menikah, Kek. Tapi bukan dengan Alicia, aku Davin sejujurnya. Tak mungkin ia menyembunyikan kenyataan itu lebih lama lagi. Apa? Sudah menikah? Cucu kakek sudah besar ternyata. Pak Damar menyahut antusias. Kalau bukan dengan Alicia, lalu dengan siapa? Lanjut Pak Damar penasaran. Davin menikah dengan wanita sederhana, Kek. Tapi Davin yakin dia wanita yang baik, jawab Davin penuh percaya diri. Kalau begitu, ajak istrimu ke sini, Vin. Kakek ingin bertemu, pinta Pak Damar dengan mata berbinar. 2. Jam dinding terus bergerak ke arah angka 10 malam. Namun Ayu belum bisa memejamkan matanya. Entah kenapa hatinya tak tenang jika belum melihat kepulangan sang suami. Kamu sebenarnya ada urusan apa sih, Mas? Kok sampai malam seperti ini belum pulang? Gumam Ayu yang sudah berbaring di tempat tidur. Matanya sesekali menatap ke arah pintu yang belum kunjung terbuka. 1 jam yang lalu, suasana di kamar Ayu masih riuh ramai oleh suara kedua adiknya. Mereka bercanda dan tertawa bersama. Momen yang jarang-jarang bisa ketiganya rasakan. Berkumpul dalam suasana yang nyaman tanpa adanya celetuk yang tak mengenakan. Namun saat jam dinding sudah melewati angka 9, Ayu menyuruh kedua adiknya untuk segera tidur di kamar sebelah. Kak, besok kan gak sekolah, jadi gak perlu tidur cepat-cepat, protes Raya yang masih ingin bercengkrama. Istirahat yang cukup itu bagus untuk kesehatan, bukan karena besoknya harus sekolah. Lagian paginya mau sekolah ataupun enggak, kita kan tetap harus bangun untuk salat subuh. Dan setelah subuh, baiknya jangan tidur lagi. Harus dibiasakan, timpal Ayu yang selalu berakhir dengan wejangan. Baiklah. Raya menyahut singkat. Ayo, kita tidur. Kamu di bawah aku di atas, ya. Soalnya sempit, lanjutnya pada Aldi. Keduanya bangun dari duduknya lalu keluar dari kamar Ayu. Meninggalkan Ayu sendirian dan berteman dengan kesepian. Jam 10 lewat, Davin baru saja masuk ke kamarnya. Ia memang sengaja menunggui sang kakek sampai tertidur dulu baru pergi meninggalkannya. Loh, belum tidur? Tanya Davin saat melihat. Ayu ternyata masih membuka mata. Ayu menggeleng pelan. Gak bisa tidur. Biasanya orang kesulitan tidur karena beberapa faktor. Abis minum kopi, siangnya tidur terlalu lama, atau banyak pikiran. Lalu kamu yang mana? Tanya Davin dengan nada bercanda. Atau, kamu ingat aku, iya. Mikirin aku. Lanjut Davin begitu percaya diri. Enggak. Aku cuma, Raya sama Aldi baru saja keluar dari sini. Belum lama,
Elak Ayu sembari tersenyum canggung. Kirain mikirin aku sampai gak bisa tidur, timpal Davin. Memang Mas abis dari mana? Kok pulangnya lambat sekali? Tanya Ayu memberanikan diri. Abis, dari RS. Jenguk seseorang. Mungkin besok-besok juga sama. Aku pulangnya malam terus sampai orangnya sudah membaik, jawab Davin sejujurnya. Dari RS. Siapa yang sakit? Tanya Ayu penasaran. 3. Adalah. Nanti kalau sudah waktunya, aku cerita, ya. Sekalian dikenalkan sama kamu, jawab Davin mulai merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai. Mendengar jawaban itu, entah kenapa hati Ayu terasa panas. Ia sungguh khawatir jika orang yang dimaksud adalah seorang wanita. Seseorang yang begitu spesial untuk Davin sampai laki-laki itu bersedia menemani di RS setiap hari. Ingin sekali Ayu marah, merajuk, memperlihatkan kecemburuannya. Hanya saja, siapalah ia yang tak punya hak mengatur-atur hidup Davin, istri sementara yang statusnya bisa saja berubah kapanpun. Suara dengkuran halus membuat Ayu kembali menoleh ke arah Davin. Ternyata laki-laki itu begitu cepat terlelap. Mungkin saking lelahnya dengan aktivitas seharian. Melihat Davin yang tidur hanya beralaskan kasur lantai tipis, tiba-tiba saja Ayu merasa tak enak hati. Padahal suaminya itu orang berada. Davin juga tak protes tentang makanan yang disediakan Ayu setiap harinya. Namun kini, Ayu mulai tak enak hati jika hanya menghidangkan makanan sederhana seperti biasanya. Mau dimasakin apa, Mas? Tanya Ayu pagi ini. Apa saja? Apapun hasil masakanmu, aku sukakan, jawab Davin. Uangnya bisa kamu ambil sendiri di dompet, lanjut Davin. Gak usah, Mas. Aku ada kok, kan gak lama abis gajian, tolak Ayu sungkan. Ish, jangan. Itu uangmu. Simpan saja, cegah Davin sembari bangkit. Ia lalu mengulurkan 3 lembar uang berwarna merah pada Ayu. Sekarang kan ada adikmu. Belanja lebih banyak. Mereka juga kan pasti lapar. Terserah mau beli mentah atau matang, lanjut Davin. Kebanyakan atuh ini mah kalau cuma buat beli makan. Apalagi buat beli sayuran, timpal Ayu. Gak apa-apa. Soalnya aku gak ngerti masalah gituan. Lebih baik lebih daripada kurangkan. Lagian, nanti kamu mending aku kasih ATM, ya. Jadi bebas ambil uang sendiri, biar gak perlu dikasih tiap hari gini. Kayak anak sekolah aja, tukas Davin terkekeh. Aku ngikut Mas saja, jawab Ayu pasrah. Lapun lekas keluar kamar untuk menghampiri tukang sayur yang biasa mangkal. Takut keburu pergi. Ada ibu kos. Belanja, Bu. Sapa beberapa ibu-ibu yang mengerubungi penjual sayur ranmah. Mendengar sapaan baru itu, Ayu tersenyum canggung. Ia sungguh tak nyaman dengan panggilan yang tersemat untuknya. Panggil Mbak aja seperti biasa, ibu-ibu, timpal Ayu tak enak. Panggil ibu kos juga gak apa-apa atuh. Kan memang istrinya Pak Davin, balas seorang ibu-ibu yang biasanya begitu julid. Ayu tak menanggapi apa-apa. Ia hanya kembali tersenyum kecil. Lalu sibuk memilah-milah sayuran yang ingin dibeli. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Ayu bergegas pamit. 4. Mari ibu-ibu, saya duluan, tutur Ayu sopan. Iya, silakan ibu kos, jawab ibu-ibu tersebut serempak. Ayu hanya geleng-geleng kepala pelan. Kenyataan tentang Davin yang terkuak kemarin, ternyata membawa dampak juga bagi Ayu. Ia kini begitu dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Memang benar, iya. Harta bisa merubah pandangan orang-orang dengan sekejap mata, gumamnya. Saat sampai di kamarnya, Ayu mendapati Raya dan Aldi yang juga sudah ada di sana. Keduanya sedang berbincang asik dengan Davin. Tak ada kecanggungan di antara mereka. Ketiganya mampak akrab.
Rai, bantuin Mbak masak, ya, pinta Ayu pada Raya. Siap, Mbak. Raya lekas bangun dari duduknya dengan bersemangat. Sementara Aldi dan Davin masih duduk saling bersisian. Di, kamu bisa main gitar gak? Tanya Davin antusias. Bisa sedikit. Di sekolah kadang ada pelajaran seni musik. Tapi karena Davin gak punya gitarnya, jadi kurang menguasai, jawab Aldi apa adanya. Di kamar kakak ada gitar tuh. Ambil saja. Nanti bawa pulang, ya. Lumayan teman suntuk sore-sore, titah Davin penuh senyuman. Beneran, Kak? Tanya Aldi sumringah. Benar dong. Lagian di sini juga buat apaan? Yang ada penghuni kosan suka marah-marah kalau dengar kakak nyanyi. Padahal suara kakak gak jauh beda sama Pasa Ungu loh, kelakar Davin. Iya gak, Yu? Kamu kan sering dengerin aku konser di kamar mandi, lanjut Davin pada Ayu yang sedang menyiapkan sarapan. Iya sih enak didengar. Tapi lebih enak lagi dengerinnya sambil tutup kuping, balas Ayu yang juga berkelakar. Cek, ada-ada saja. Davin berdecak pelan diikuti tawa dari Ayu dan kedua adiknya. Hari itu pun diawali dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Dilanjutkan dengan sarapan bersama. Andai setiap hari bisa seperti ini. Rasanya hidup ini tenang. Gak ada suara yang ngomel-ngomel ini itu, celetuk Raya yang setiap harinya selalu dipenuhi drama dari sang ibu tiri dan saudara tirinya. Ya sudah. Puas-puasin mumpung di sini sebelum kembali ke rumah, timpal Ayu. Hari ini pada mau kemana? Mumpung Mbak Ayu masih libur, tanya Davin antusias. Tapi maaf, kakak gak bisa nganter. Pagi ini ada urusan dulu. Tapi nanti siang, kakak pasti samperin, lanjut Davin. Gak usah kemana-mana lah, Mas. Kan kemarin sore sudah ke alun-alun kota, timpal Ayu. Loh, kan mumpung di sini. Daripada diam terus di kosan. Emang gak suntuk? Mending kamu ajak Raya sama Aldi ke mall, usul Davin. Aldi mau dong, Mbak, ke mall. Sejak ibu meninggal, kayaknya kita belum pernah jalan-jalan ke mall lagi, pinta Aldi sendu. 5. Boro-boro ke mall, ke pasar aja hampir gak pernah. Tiap hari rutinitas kita cuma sekolah, rumah, sekolah, rumah. Gitu terus tiap hari, sambar Raya. Hus, gak boleh ngomong gitu. Bersyukur, di luar sana masih banyak orang-orang yang gak punya rumah juga gak bisa bersekolah, tegur Ayu lembut. Maaf, kata Raya dengan raut wajah bersalah. Sudahlah, Yu. Kasihan adik-adikmu. Ajak mereka, ya. Jarang-jarang ini, nanti siang aku susul. Pagi ini aku mau ke RS dulu soalnya, potong Davin, lapun mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya. Ambil ini. Kalau adikmu mau apa-apa, tinggal belikan. Aku yang traktir. Oh, iya. Pinnya tanggal pernikahan kita, lanjut Davin. Ayu sebenarnya tak enak hati untuk mengambil. Terlebih kartu ATM merupakan salah satu barang paling privasi. Namun, mendengar jika nomor PIN kartu tersebut adalah tanggal pernikahan mereka, Ayu seketika mengulum senyum, hatinya tiba-tiba terasa bermekaran tak karuan. Meski Ayu sendiri justru tak ingat tanggal pernikahan mereka dan harus mengintip surat nikah dulu. Aku berangkat duluan, ya. Have fun. Kata Davin sembari menyambar jaket dan kunci mobil. Kini, Davin tak perlu lagi pura-pura menggunakan mobil orang lain karena orang-orang terlanjur mengetahui jika dirinya adalah orang kaya. Lapun melenggang menuju mobilnya yang terparkir dengan sapaan ramah beberapa warga seperti biasa. Penampilan Davin pun mulai sedikit demi sedikit berubah lagi. Tak hanya mengenakan kaos oblong dan celana jeans robek.
Tentu saja ia tak ingin kakeknya kaget melihat penampilan dirinya yang seperti itu. Mobil sedan hitam dengan tulisan BMW itu melesat di jalanan, berbaur dengan kendaraan lain menuju tujuannya masing-masing. Dan setelah hampir setengah jam, Davin pun sampai di tujuannya. Pagi, Kek. Gimana kakek hari ini? Tanya Davin sembari menghampiri Pak Damar di tempat tidur. Sudah lumayan. Tapi badan kakek masih terasa kaku. Apalagi kaki. Gak bisa digerakkan, timpal Pak Damar yang suaranya sudah tak lagi lesu. Selamat pagi Pak Damar, Pak Davin, sapa dokter yang baru masuk. Wah, sepertinya kondisi Pak Damar semakin baik saja. Perkembangan yang sangat baik, lanjutnya sembari memeriksa kondisi Pak Damar. Alhamdulillah dokter. Tapi badan saya kaku, dok. Kaki juga susah gerak. Padahal saya sudah ingin jalan-jalan keluar ruangan, timpal Pak Damar sambil berusaha menengangkat kakinya. Wajar itu, Pak Damar. Namanya badan sudah lama terbaring, pasti akan sedikit kaku. Mungkin untuk sementara, Pak Damar juga belum bisa untuk berjalan. Tapi Pak Damar jangan khawatir, kita bisa melakukan terapi pelan-pelan untuk menormalkan kembali otot-otot dan saraf kaki yang selama ini terhenti, ungkap dokter. Untuk sementara, Pak Damar bisa menggunakan kursi roda terlebih dahulu sampai kedua kaki Pak Damar pulih lagi, lanjut dokter memberi masukan. Pak Damar terlihat kecewa dengan penuturan dokter. Namun, ia hanya bisa pasrah, menjalani hari-harinya yang entah berapa lama menggunakan kursi roda. Kakek mau jalan-jalan keluar, iya. Ayo sama Davin, Kek. Sekalian Davin suap iya, ajak Davin antusias. Ia bergegas mencari kursi roda lalu memindahkan badan sang kakek yang tak segagah dulu ke kursi roda. Davin pun mendorong kursi roda itu menyusuri koridor RS menuju Taman RS. Sementara mata Pak Damar memutar memperhatikan sekeliling. Mata sepuhnya mulai berbinar saat melihat bunga-bunga yang tumbuh di 6. Taman RS. Kedua tangannya direntangkan dengan kepala menengadah menatap langit yang cerah di atas sana. Sinar matahari yang baru muncul, menyapu hangat kulitnya yang mulai keriput. Alhamdulillah. Kakek masih diberi kesempatan hidup dan bisa melihat langit lagi. Melihat bunga-bunga yang tumbuh cantik dan mekar, ujar Pak Damar sembari memetik bunga kertas berwarna ungu. Melihat bunga ini, kakek jadi teringat nenekmu dan mamamu. Dulu, mereka sangat menyukai bunga. Makanya pekarangan rumah kita ditumbuhi banyak bunga. Nanti, kalau kakek sudah keluar dari RS, kakek ingin nyekar ke makam nenekmu dan mamamu. Menaburkan bunga di atas pusara mereka, lanjut Pak Damar sendu. Sorot matanya menyiratkan kerinduan yang teramat sangat dalam. Siap, Kek. Nanti Davin antar, iya. Davin juga sudah sebulan ini belum ke makam mama. Sekalian ajak istri Davin juga, timpal Davin antusias. Sekarang, kakek makan dulu. Biar makin pulih dan cepat-cepat pulang ke rumah, bujuk Davin. Pak Damar tersenyum getir. Dulu, kakek yang sering suapin kamu waktu kecil. Saking susahnya buat makan, kakek sampai harus lari-lari ngejar kamu. Sekarang malah kebalik, tuturnya diakhiri tawarnya. Sekarang kan Davin sudah dewasa. Sekarang giliran Davin yang jagain kakek, tukas Davin lembut. Mata tua Pak Damar langsung menghangat karena haru. Beruntung kakek masih memilikimu dan papamu, Vin. Jadi kakek gak sendiri. Kini giliran Davin yang tersenyum getir. Lalu mulai menyuapi sang kakek dengan telaten. Siang ini, suasana mal terbesar di kota itu lumayan penuh. Tentu karena hari itu hari libur dan banyak orang yang sekedar jalan-jalan untuk melepas penat. Termasuk Ayu dan kedua adiknya. Saking sudah lamanya tidak jalan-jalan ke tempat keramaian seperti itu,
Raya dan Aldi sampai berkali-kali memutar badan dan celingukan sekedar untuk memperhatikan sekitar. Menatap deretan toko yang menjual baju, tas, sepatu, aksesoris dan sebagainya. Bajunya bagus-bagus ya, Mbak. Pasti mahal, ujar Raya dengan mata berbinar. Sebagai seorang wanita, tabiatnya tentu sama. Suka belanja dan hal-hal berbau fashion. Iya, harganya memang mahal-mahal, jawab Ayu. Meski Davin tadi sudah memberinya kartu ATM, tetap saja Ayu merasa sungkan untuk menggunakannya. Terlebih untuk sesuatu yang harganya mahal.